Citra sebenarnya tahu bahwa teman sekamarnya diam-diam mencampurkan minyak esensial patena ke dalam sampo miliknya. Namun, ia berpura-pura tidak mengetahui apapun dan tetap menggunakan sampo tersebut untuk keramas. Setelah itu, ia sengaja berjalan ke tempat yang ramai. Ia membiarkan banyak teman sekelas mencium aroma minyak esensial patena yang menempel di rambutnya. Aroma itu sangat mirip dengan bau cairan tubuh tertentu, sehingga banyak mahasiswa mulai berbisik dan bergosip. Mereka mengira Citra baru saja kembali dari pergaulan yang tidak pantas. Melihat hal itu, teman sekamarnya yang penuh iri hati merasa sangat puas. Ia yakin reputasi Citra akan segera hancur. Namun, ia sama sekali tidak menyadari bahwa justru Citralah yang sedang merasa paling diuntungkan. Semakin sombong dirinya sekarang, semakin besar rasa malunya nanti. Sebab sebenarnya, Citra telah terlahir kembali setelah mengalami kehidupan yang tragis. Ia masih mengingat dengan jelas apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Dulu, ia sering merasa kasihan kepada teman sekamarnya yang berasal dari keluarga sederhana. Karena iba, ia kerap membantu secara finansial. Namun hanya karena satu kali menolak meminjamkan kartu makan kantin, teman sekamarnya langsung menyimpan dendam yang sangat dalam. Perempuan itu mulai melakukan berbagai cara untuk membalasnya. Ia bukan hanya mencampurkan minyak esensial Fatina ke dalam sampo Citra, hingga membuat banyak orang menilainya buruk. Ia juga menyebarkan rumor di internet bahwa Citra pernah melakukan pengguguran kandungan. Akibat fitnah itu, Citra menjadi sasaran hujatan dan perundungan besar-besaran di dunia maya. Puncaknya, teman sekamarnya memancing Citra naik ke atap gedung. Di sana, ia mengungkapkan semua kebenaran. Ia sengaja memprovokasi Citra agar terjadi pertengkaran fisik. Lalu, pada saat yang tidak terduga, ia mendorong Citra dari atap. Dengan alasan membela diri, ia berusaha menutupi semua kebohongannya. Hanya kematian Citra yang bisa menjaga identitas palsunya sebagai korban perundungan. Bahkan, ia berharap mendapatkan lebih banyak simpati dan dukungan dari masyarakat. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia bayangkan. Citra terlahir kembali tepat pada hari ketika ia menolak meminjamkan kartu makan kantinnya. Saat itu, teman sekamarnya kembali memasang wajah polos. Ia berkata bahwa hari itu ia ingin makan tumis daging di kantin kampus. Karena itu, ia ingin meminjam kartu makan milik Citra. Sambil berbicara, tangannya langsung bergerak hendak mengambil kartu itu. Tetapi kali ini berbeda. Begitu mendengar permintaannya, Citra segera menarik kembali kartunya. Teman sekamarnya langsung bertanya, dengan suara keras seolah-olah dirinya sedang dizalimi. Ia sengaja berkata bahwa Citra adalah anak orang kaya. Menurutnya, biaya makan hanya beberapa puluh yuan saja. Ia tidak mengerti mengapa Citra bisa begitu pelit. Ucapan itu membuat penghuni kamar lainnya memandang Citra dengan tatapan tidak suka. Namun Citra hanya tersenyum dingin. Ia lalu mengeluarkan tagihan kartu makan bulan lalu. Dengan tenang ia menjelaskan bahwa lebih dari 2.000 yuan telah hilang dari kartunya selama sebulan terakhir. Setelah melakukan penyelidikan, ia akhirnya menemukan penyebabnya. Ternyata teman sekamarnya diam-diam mengambil kartu itu setiap hari. Perempuan tersebut menggunakannya untuk membeli makanan bagi dirinya sendiri dan juga pacarnya. Mendengar tuduhan itu, teman sekamarnya langsung panik. Ia buru-buru menyangkal semuanya. Bahkan ia menuduh Citra sedang memfitnahnya. Tetapi Citra sudah siap. Ia menjelaskan bahwa di setiap jendela kantin telah terpasang kamera pengawas berkualitas tinggi. Jika perlu, mereka bisa langsung memeriksa rekamannya di kantor keamanan kampus. Mendengar hal itu, teman sekamarnya akhirnya mulai ketakutan. Ia segera